Kami berdoa kiranya Bapa di sorga memberkati kami dengan firman-Mu. Pada waktu kami membaca firman-Mu, bolehkah kami menikmati akan Engkau? Bolehkah kami melihat kedalaman daripada hati Tuhan? Bolehkah kami menemukan kemuliaan daripada hadirat daripada Allah? Iman kami dibangkitkan, jiwa kami disegarkan, hati kami dikuatkan. Dengar doa ini ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk membuka Mazmur 108. Mazmur 108, sebuah nyanyian pujian yang ditulis oleh Raja Daud. Mazmur 108. Kita akan membacanya secara bergantian, semua pria, semua ayat yang ganjil, dan wanita yang genap. 1, 2, 3. Nyanyian Mazmur Daud. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu, dan jawablah aku. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang akan menuntun aku ke Edom? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi judul daripada Mazmur ini adalah nyanyian. Ini ditulis oleh Mazmur Daud. Ini adalah sebuah pujian yang ditulis olehnya. Apakah pujian ini merupakan sesuatu yang baru? Ternyata tidak. Ini bukan sesuatu hal yang baru bagi Daud. Pujian ini kalau kita baca dari ayat 1 sampai yang ke-10, bagian yang pertama, lalu kemudian ayat 11 sampai yang ke-14, bagian yang kedua, kalau saudara membaca ayat ini, khususnya pada waktu saya membaca ayat ini, saya teringat Daud pernah menuliskannya tetapi di bagian yang lain. Jadi Mazmur 108 ini itu nampaknya merupakan gabungan dari dua Mazmur yang pernah Daud tuliskan sebelumnya. Mazmur berapa itu? Ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ini adalah Mazmur 57. Mari kita lihat, ada kata-kata yang ditulis di situ. Kata-katanya sangat mirip sekali. Tetapi kalau saudara perhatikan, di dalam Mazmur 57 Daud memulainya dengan berkata, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Begitu ya, kasihanilah aku dan kasihanilah aku. Dan yang ditulis di dalam 108 ayat 1 itu muncul di dalam ayat yang ke-8.
Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Betul bukan? Kau menemukannya bukan? Jadi ada pasal 57 yang dikutip ulang di dalam 108. Bedanya di mana? Bedanya adalah kalau di dalam Mazmur 57 Daud pertama-tama mengungkapkan keluh kesahnya. Dia berbicara tentang keluh kesah, dia bicara berkaitan dengan mengatakan, Tuhan kasihani aku, dan sebuah progres yang panjang. Lalu kemudian dia berkata, sekarang aku siap Tuhan. Sekarang aku siap. Jadi ada problem dulu, baru kemudian dia berkata, sekarang aku siap. Kalau 108 seperti apa? 108 dia berkata, aku siap Tuhan. Aku siap terlebih dahulu, baru kemudian dia menuliskan masalah yang ia sedang hadapi. Jadi seperti urutannya terbalik. Ya, aku siap Tuhan, baru kemudian dia bicara tentang siapakah yang akan membawa aku keluar, aku ke kota yang berkubu. Ini Mazmur 57. Lalu kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-11 sampai 14, ini sebenarnya dicatat di dalam pasal yang ke-60. Mazmur 60 ayat 3, ya, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-14. Saudara, di sini dibilang tentang siapakah yang akan membawa aku ke kota berkubu, siapakah akan menuntun aku ke kota Edom, dan engkau akan menemukan hal yang sama dan mirip prinsip pergumulan itu. Dan kita lihat dia menutupnya dengan kata-kata di dalam pasal yang ke-60, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Di manakah kata yang mirip itu? Pasal 108 ayat yang ke-14. Ya, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak lawan kita. Nah, jadi saudara-saudara, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu akan keunikan daripada Mazmur 108 ini. Ya, dan ini adalah sebuah gabungan daripada dua mazmur yang diungkapkan ulang oleh pemazmur. Siapa dia? Daud. Apa yang dia katakan? Dia sedang berbicara tentang sebuah ungkapan hati yang mendalam dan penuh keyakinan untuk dapat menyembah Allah dan bersyukur kepadanya, untuk memuji-muji namanya. Itu yang dikatakan oleh pemazmur. Ya, dan Mazmur 108 itu seperti kalimat ulang di dalam sebuah konteks yang berbeda, dalam suatu situasi yang berbeda. Dahulu dia berhadapan dengan masalah, lalu kemudian dia bersyukur. Sekarang dahulu dia berhadapan dengan masalah dan kemudian dia berkata tentang pujiannya kepada Allah, bahwa aku akan tetap berdiri bersama dengan Allah. Sekarang Mazmur 108 lain, konteksnya lain, tapi prinsipnya atau intinya sama. Sebuah ketetapan hati yang sangat mendalam dan dengan penuh keyakinan berkata, aku mau bersiap hati untuk memuji-muji Allah. Aku mau bersiap hati Tuhan untuk menyanyi dan bermazmur. Hai jiwaku, bangunlah. Hai jiwaku, berserulah kepada Allah yang hidup. Saudara, sampai di sini kita melihat ya, pengulangan dan penggabungan ini bukan berarti tanpa alasan. Bukan tanpa alasan. Ya, sepertinya seperti seseorang yang memenuhi akan halaman-halaman tulis di dalam buku tulisnya sehingga kelihatan penuh. Satu kali di dalam kuliah master, di dalam ruang kuliah master, seorang dosen mengajar saya. Dan menarik, dia datang dan dia berkata begini, berkaitan dengan tugas yang harus kami kerjakan. Dia bilang begini, please do not impress me with your quotations. Jangan membuat saya terpesona dengan kutipan-kutipan kamu. Kenapa? Biasanya mahasiswa senang mengkutip dan taruh di footnote sehingga halamannya banyak. Nangkep ya?
Sehingga halaman banyak. Jadi dia bilang begini, please don't impress me with all your quotations in your paperwork. Saya tersadar, benar juga, buat apa bikin penuh-penuhin seperti itu. Nah, membaca bagian ini saya jadi mengingat peristiwa itu. Ya, Daud mengutip ini bukan mau mencoba menambah-nambah karya daripada tulisannya, tapi dia sedang mengatakan, Tuhan, dulu situasiku seperti ini. Sekarang situasinya tidak berbeda, tetapi sekarang caraku menanggapinya sama sekali berbeda. Aku pernah mengingat, engkau dulu pernah berbicara kepadaku dan dalam suatu situasi dan konteks tertentu dan aku menuliskannya. Itu dulu. Ada firman Tuhan yang datang kepadaku, aku menyimpannya di kepalaku, aku terpesona dengan firman itu dan aku menuliskan kata-kata indah itu. Itu milikku memang, tapi itu dulu. Tetapi sekarang seperti Tuhan membawa dia kepada pengalaman yang lain, tetapi dengan firman yang sama. Dengan firman yang sama. Ya, saudara-saudara, seolah-olah ini merupakan sebuah catatan yang Daud mau bilang pergumulan boleh muncul kapan saja. Di awal, di tengah, di akhir atau apa. Tetapi firman Tuhan tetap sama. Firman Tuhan itu bukan membawa saya kepada pengalaman dengan berkata, aku pernah dengar, aku pernah tahu, aku sudah khatam, atau apalah itu. Tidak, sebab firman Tuhan selalu hadir dalam sebuah situasi yang baru. Situasi yang tidak pernah sama, di mana seseorang dibawa oleh Tuhan untuk melihat diri sendiri, bagaimana ketetapan hatimu. Itu sebab khotbah hari ini berjudul tekad untuk beribadah. Engkau pernah dengar firman, engkau pernah tahu itu dulu, engkau pernah mendengarnya, engkau bahkan menghafalnya dan menyimpan itu baik-baik di dalam kepalamu. Tidak salah, itu dulu engkau pernah bersuka cita dan bergembira karena firman itu. Firman itu menjadi milikmu, firman itu tidak akan pernah hilang. Firman itu ada di dalam hidupmu. Kalau engkau pernah tahu dulu, kalau engkau pernah mengerti dahulu, apakah kemudian nanti firman akan menjadi, ya sudah, karena aku sudah tahu, maka aku tidak perlu memikirkannya lebih lanjut. Tidak perlu mendalaminya, tidak perlu menggumulinya, tidak perlu menaruh hatiku lalu kemudian berkata, Tuhan bacalah hatiku ini. Ternyata tidak. Daud adalah seseorang yang pernah mendapatkan firman dan dia tuliskan di dalam kedua Mazmur sebelumnya, 57 dan 60. Mungkin waktu sudah berjalan begitu lama sampai satu kali ada sebuah situasi yang terjadi di depannya. Ada situasi yang bahkan dia tidak pernah mengetahui situasi apa itu. Tetapi Tuhan menggerakkan hatinya untuk menggabungkan dua Mazmur ini menjadi satu, menjadi sesuatu yang baru sama sekali. Dan itu membuat dia berkata, Tuhan, aku tetapkan hatiku. Hatiku siap. Aku tetapkan hatiku. Itu terjemahan lain daripada kata hatiku siap. Aku sudah tetapkan hatiku. Aku tidak tahu ada masalah apa di depan. Aku tidak tahu ada bencana apa yang akan terjadi di depan. Aku tidak tahu ada kesedihan dan kedukaan apa yang akan terjadi di depan. Tetapi aku sudah tetapkan hatiku, tidak beranjak. Aku akan beribadah kepada Allah. Nah, sampai di sini kita mencoba untuk memikirkan dan menggumuli tentang pikiran Daud pada waktu dia memandang Allah, pada waktu dia mengambil sikap beribadah kepada Allah. Sepertinya apa ya teknisnya? Sepertinya apa ya praktisnya? Ya, kita bisa membayangkan seorang prajurit, karena memang Daud ada seorang prajurit, bukan? Pemimpin, jenderal prajurit di hadapan Allah bersama dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Dia berkata, aku tetapkan hatiku Tuhan, bahwa Engkaulah Allah dan aku akan menyanyi dan bermazmur. Itu sebab bangunlah hai jiwaku, bangunlah, bangunlah. Ketika memasuki sebuah konflik yang dia tahu ada di depan, dia tahu
Pasti ada. Saudara, kita juga akan menjadi orang-orang Kristen yang setiap kali pasti akan berhadapan dengan beragam macam konflik, bukan? Di dalam beragam macam konteks hidup kita. Saudara, kalau Daud berkata, aku mau membangunkan fajar, itu kata-katanya yang dia tuliskan. Aku mau membangunkan fajar, seakan-akan dia mau bilang, Tuhan, sebelum matahari terbit, sebelum cahaya daripada realita itu memenuhi daripada mataku, sebelum aku berdiri dan masuk ke dalam hidupku hari-hariku, aku tahu aku akan menyembah Tuhan. Aku tahu aku tetap akan memuji-muji Tuhan. Aku tahu jiwaku kuangkat kepadamu. Aku bersujud kepadamu. Ini jiwa daripada seorang penyembah. Saudara, satu kali saya memimpin sebuah retret yang diadakan oleh sebuah sekolah di daerah Cibodas. Tahun itu Cibodas itu dingin sekali. Dan saya ditempatkan satu kamar dengan hamba Tuhan ini, dan kami melewati satu malam. Dan pagi-pagi kira-kira jam 4, saya kaget, saya bangun. Kenapa? Ada seperti suara orang begini. Haleluya. Haleluya. Ada apa ini? Saya bangun, buka mata. Rekan hamba Tuhan di sebelah, dia sudah bangun terlebih dahulu, dan dia sedang berlutut, dan dia sedang berdoa di hadapan Tuhan sambil menahan dingin. Haleluya. Saya nggak berani tertawa melihat dia, dan saya langsung malu hati kepada dia. Biasanya kalau kita bangun pagi-pagi dengan suasana dingin, apa yang kita buat? Tarik selimut lagi. Betul apa benar? Ya, kita tarik selimut, mencari kehangatan, dan diam sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, dan mencoba untuk membuat alasan-alasan tertentu. Saya tidak mengatakan itu salah, tapi kita melihat ada sebuah konteks hidup daripada seseorang yang pernah memutuskan untuk mengatakan, aku mau membangunkan fajar. Aku mau membangunkan fajar bersama dengan Sang Pencipta fajar itu sendiri. Aku mau sudah tetapkan hati, aku tidak mau melewatkannya. Aku mau memuji-muji Tuhan dengan hatiku ini. Saudara, setiap pagi kita akan bangun, setiap hari kita pasti akan bangun untuk menatap hari kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi sebelum segala sesuatu itu terjadi, ada sebuah pujian yang disampaikan kepada Allah. Ada ekspresi penyembahan yang disampaikan kepada Allah. Nanti setelah ini saya akan mencoba untuk mengajak saudara untuk melihat teknisnya seperti apa sih teknis pujian itu, ya, kepada Allah tersebut. Tapi paling tidak kita di sini melihat bahwa sebuah hati sudah ditaruh di atas mezbah daripada Allah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita satu hari tertentu. Ada seorang yang bangun lalu kemudian menyiapkan diri untuk bekerja oleh karena beragam pikiran ada di dalam benaknya. Ada pikiran untuk bertanggung jawab, untuk menghasilkan sesuatu bagi keluarga. Ada pikiran yang mengatakan kalau ada proyek-proyek yang harus dia selesaikan. Ada pikiran yang mengatakan hari ini saya akan pergi untuk ujian. Ada banyak sekali alasan-alasan di dalam kepala. Pagi hari itu dia bangun dan dia mulai memasuki sebuah hari dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Satu kali mungkin dia di jalan dia kecelakaan. Bisakah di jalan dia kecelakaan? Bisakah di jalan dia kemudian dilukai oleh seseorang? Bisakah di jalan dia ditipu oleh seseorang? Ada banyak kejadian negatif yang mungkin dia akan alami. Ada banyak, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi pada pagi hari itu kita bangun dan kita akan merasa semuanya baik-baik saja dan kita melewatinya. Ternyata ketika hal itu terjadi, mungkin ada beragam macam tanggapan yang kita kemukakan. Kita akan berkata, sial banget gua ya hari ini, atau apalah. Intinya adalah, Tuhan, kalau memang aku adalah anak Tuhan, kenapa Engkau tidak menjaga aku pada hari ini?
Kalimat-kalimat itu muncul, kalimat-kalimat itu terlontar dengan pembelaan logika dan perasaan yang berkata, Tuhan, ternyata today is my bad day. Hari ini adalah hari yang buruk bagiku. Hari ini adalah hari yang buruk. Mau ngomong apa dia? Dia mau ngomong, hari ini Tuhan tidak memelihara dan tidak menjaga aku. Hari ini adalah hari yang buruk. Mimpi apa aku semalam? Biasanya kaitannya dengan begitu. Mimpi apa aku semalam sehingga hari ini kok menjadi buruk. Semua yang dikerjakan kok sekarang akan berantakan semuanya. Hari ini buruk Tuhan, dan kita menyimpan itu baik-baik dalam kepala kita. Bahwa pernah ada hari buruk dalam kepala kita. Kata-kata itu ujung-ujungnya mau berkata, Tuhan, Engkau tidak menjaga dan memelihara aku hari ini. Pernah Engkau tidak menjaga dan tidak memelihara aku. Nah, saudara-saudara, Daud bukan seorang yang tidak pernah mengalami bad days. Dia adalah orang yang terus-menerus akan banyak sekali mengalami hal tersebut. Tapi sampai satu kali ketika firman datang dan memberitahu dia, maka dia menemukan sebuah clue yang dia ulang 2 kali. Aku bertekad untuk menyembah Allah. Kaitannya seperti apa ya? Seperti ada sebuah jembatan yang tidak terkoneksi. Aku bertekad untuk menyembah Allah dengan situasi dan problema yang aku sedang hadapi, yang aku tidak tahu bahkan apa itu. Dan aku bahkan juga tidak pernah mempersiapkan diri bagaimana menyelesaikannya. Tapi dia memulainya dengan sebuah kalimat, aku sudah siap. Aku bersiap. Aku sudah tetapkan hatiku. Nah, mari kita melihat jembatan yang tidak terkoneksi itu, bagaimana kita menyambungkannya. Ada 3 hal yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah kemauan untuk menyembah Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kemauan untuk tetap berpegang pada janji Allah. Dan yang ketiga adalah kemauan untuk berjalan bersama dengan Allah. Ini 3 hal. Mari kita melihat itu satu persatu. Saya berharap khotbah ini dapat menolong saudara untuk melihat realita perjalanan iman saudara secara real, ya, secara praktis. Yang pertama adalah kemauan untuk menyembah Allah. Sekali lagi dia berkata, Tuhan, hatiku sudah aku tetapkan. Ini sebuah kepastian yang aku miliki sendiri. Aku sudah tetapkan hatiku Tuhan. Masalah memang ada di depan. Bahaya akan selalu mengancam. Bahaya akan ada selalu muncul di dalam cakrawala daripada kehidupanku. Aku belum tahu apa itu. Tapi ya satu hal yang aku tahu, ada bahaya di depanku. Terus saudara, mari kita lihat. Di dalam ayat yang kelima, pemazmur memberitahukan kepada kita alasan kenapa dia mengatakan, aku mau menyembah Allah. Ada 2 aspek yang muncul di sini. Aku mau menyembah Allah sebagai sebuah ketetapan, satu hal, lalu kemudian dia berkata, Tuhan, di depanku ada masalah. Aku tidak tahu apa itu, dan bahkan aku tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Aku tahu itu. Ini duniaku bersama dengan Tuhan, lalu kemudian aku akan berhadapan dengan dunia yang akan aku hadapi di depan sana. Tapi aku memulainya sekarang dengan Tuhan, aku putuskan tidak mau bergoyang. Hatiku aku taruh kepadamu. Dan alasannya apa? Saudara perhatikan. Di dalam ayat yang keempat dia berkata, aku mau bersyukur. Aku mau bersyukur kepada Allah di antara segala bangsa. Setelah dia berkata, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Dia seakan-akan mau berkata, aku ingin mendahului semua sikap hidupku. Semua tindakan hari-hariku hari ini. Aku akan mulai melangkah. Dan aku pasti akan berjumpa dengan banyak problem hari ini. Tapi aku akan memulainya dengan, Tuhan, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara segala daripada bangsa. Pemazmur seperti mau berkata, Tuhan, aku hanya punya ungkapan syukur kepadamu Tuhan. Aku punya ungkapan syukur. Menarik bukan? Sampai di sini kemudian saya berpikir-pikir, Tom,
Kamu punya stok ungkapan syukur atau tidak di dalam hidupmu kepada Tuhan? Kalau kamu tidak punya stok ungkapan syukur, maka kamu pasti tidak akan pernah siap untuk datang berjumpa dengan Allah. Kalaupun kamu memuji-muji daripada namanya, hatimu pasti akan kering. Kamu tidak punya kata-kata indah yang dapat kamu katakan kepada dia. Pemazmur berkata, aku mau bermazmur kepadamu ya Tuhan. Kamu tidak akan punya kata-kata indah. Yang kamu punya adalah kalimat sumpah serapah, atau kalimat kekesalan, kalimat kekecewaan yang mungkin kamu sampaikan kepada Allah. Kamu tidak mempunyai kalimat pujian kepada dia. Saudara, kalau kalau pemazmur berkata, aku mau bermazmur kepada Allah yang hidup, perhatikan baik-baik. Allah kita suka namanya dipuji. Allah kita suka mendengar puji-pujian yang keluar daripada mulut umatnya. Allah kita suka mendengar kalimat indah daripada sebuah hati yang diangkat kepadanya, yang mengatakan, Tuhan, aku tetapkan hati. Aku memulainya dengan waktu hari-hariku dengan Engkau. Ini bukan sebuah ekspresi yang kita nyanyikan dengan nada yang mellow, kemudian dengan nada yang mendayu-dayu. Saya tidak mengatakan itu salah, mungkin, tapi itu bukan standar kita menyembah Allah. Sampai suatu kali saya hadir dalam sebuah kebaktian dan pemimpin pujiannya mengatakan, mari kita memuji Tuhan. Di awal kebaktian dia menyanyikan lagu pujian yang gembira. Lagu pujian yang gembira itu yang seperti apa sih? Misalnya, mari kita bersukaria. Saudara tahu lagu itu bukan? Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Nah, semua menyanyi. Lalu kemudian ada satu momen tertentu dia bilang begini, sekarang mari kita masuk ke dalam saat menyembah Tuhan. Lagunya berubah jadi mellow, mendayu-dayu, melankolis. Lagunya berubah. Itu katanya lagu menyembah Tuhan. Saya bertanya-tanya, apakah di dalam pujian tidak ada penyembahan? Apakah di dalam penyembahan tidak ada pujian? Enggak, bukan? Ketika kita memuji Tuhan, itu penyembahan kita. Ketika kita menyembah Tuhan, itu pujian kita. Sehingga, saudara, kalau pemazmur berkata, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Itu merupakan sebuah ekspresi semangat. Tuhan, aku ingin memuji-muji Engkau. Aku punya pujian kepadamu. Dan itulah penyembahan dia kepada Allah. Itulah penyembahan dia kepada Allah yang lahir dari hati di dalam. Dan ayat 5 memberitahukan kita alasan kenapa dia menyembah Allah. Perhatikan ayat yang ke-5. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Daud memuji Tuhan karena apa? Karena dirinya Allah. Dirinya Allah di dalam hal apa? Di dalam kasih-Nya dan di dalam kesetiaannya. Daud tidak berbicara tentang masalah yang akan dihadapi. Itu nanti pada waktu ayat yang ke-11. Itu baru dia mengungkapkan masalah. Tapi sebelumnya tidak. Dia menyembah Tuhan dengan dua aspek. Dia tahu siapa Allah. Aku menyembah dia karena dirinya Allah. Dirinya Allah yang dia singgung di sini adalah di dalam kesetiaannya dan di dalam kasih-Nya. Itu yang memenuhi pikirannya, itu yang menjadi perhatiannya. Karena Allah itu kasih dan setia, maka aku akan menyembah-Mu ya Allah. Saudara, memang kita akan melihat bahwa pemazmur dalam beragam kesempatan yang lain menaikkan doa dengan cara yang berbeda. Tetapi dalam bagian ini dia berkata, Tuhan, dengan dua aspek ini itu cukup bagiku. Aku merasakan kasih-Mu bagiku dan aku merasakan kesetiaan-Mu bagiku. Allah setia. Allah itu juga adalah Allah yang kasih. Dia setia dan kasih terhadap perjanjiannya yang mengatasi segala langit. Demikian kata pemazmur.
Saudara, itu sebab dia meminta Allah, dengarkanlah doaku ini. Allah senang mendengar namanya dipuji. Dipuji sesuai dengan diri Allah apa adanya. Jangan puji dia dengan kalimat-kalimat yang bukan atau tidak tepat tentang dia. Saudara-saudara, kita sendiri kalau kemudian mendapatkan orang mengatakan melekatkan sebuah label yang bukan kita pada dirinya sendiri, kita nggak suka, bukan? Sangat nggak suka. Tapi pada waktu kita mendengarkan seseorang berbicara dan menyimpulkan sedikit tentang kebenaran tentang diri kita, kita akan mengaminkan itu di dalam hati. Atau mungkin kita akan bilang begini, oh aku baru tahu ya ternyata orang melihat aku seperti itu. Tentu ini adalah suatu hal yang positif artinya. Nah, kita kembali. Daud memuji Tuhan berdasarkan diri Allah apa adanya. Siapa dia? Daud merasakan bahwa kasih Allah begitu besar kepadanya dan kesetiaan Allah itu melampaui segala sesuatu. Itu sebab dia bilang, karena seperti itulah maka Tuhan, aku tetapkan hatiku. Aku menaikkan permohonanku. Aku ingat bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan Allah yang penuh kasih. Saudara-saudara, Daud lalu kemudian setelah bicara seperti ini dia mulai memohonkan sesuatu. Dia memohonkan agar ia dan pasukannya dibebaskan dari konflik, dari problema yang sedang mereka hadapi. Problema seperti apa? Kalau saudara melihat dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, begitu seterusnya, saudara baru akan menemukan, oh, dia sedang berhadapan dengan pasukan Edom yang ada di depan. Dia sedang berhadapan dengan situasi peperangan yang sedang akan tiba. Itu situasi yang dihadapi. Dan Daud berkata kepada Allah, Tuhan, ketika Edom ada di depanku, maka aku sujud dan menyembah kepadamu. Ia meminta agar Allah melakukan sesuatu. Allah menggerakkan, Allah bertindak sesuatu. Dia minta kepada Tuhan dengan cara, Tuhan, aku minta kepadamu. Tapi dalam bagian ini kita melihat dengan atau tanpa adanya jawaban doa, ia sudah menetapkan hatinya menyembah Allah. Perhatikan, dia memohonkan sesuatu, lalu apakah Allah langsung menjawabnya? Enggak. Dia hanya datang dan dia berkata, Tuhan, Edom ada di depanku, pasukannya begitu hebat, peperangan mungkin akan terjadi. Setelah dia sampaikan tersebut, apakah dicatat tentang Allah menjawab doanya? Apakah dicatat tentang Allah mentaklukkan pasukan Edom? Sama sekali tidak. Tidak ada catatan tersebut. Tapi yang Daud tahu pasti satu hal, yaitu aku sudah tetapkan hatiku Tuhan. Dengan atau tanpa adanya jawaban yang aku dengar dengan telingaku, yang aku lihat dengan mataku, tapi satu hal yang aku tahu, aku pernah mendengarkan firman-Mu dan sekarang mataku menatap di Kau. Di dalam hati yang sudah ditetapkan. Saudara, sampai di sini saya mengingat, apakah ada kisah lain di dalam Alkitab yang modelnya mirip, persis sama, tapi dengan konteks yang berbeda? Ada. Teman-temannya Daniel, Hananya, Misael, Azaria ketika dilempar ke dalam dapur perapian, apa yang mereka katakan? Tuanku berkata kepada sang raja, Allahku dapat melepaskan aku dari dapur perapian ini. Tapi jikalau ia tidak melakukannya, asal Tuanku tahu, kami tetap akan menyembah Allah. Kita tidak akan pernah mempunyai kekuatan untuk berhadapan dengan realita di depan, realita hidup ini. Kita nggak akan pernah punya kekuatan. Kita tidak pernah menduga ada realita itu di situ, dan bahkan kita tidak pernah memikirkan bagaimana menyelesaikannya.
hati kita pasti akan goncang. Hati kita pasti akan gelisah. Kecuali engkau mempunyai sebuah ketetapan hati. Aku tahu aku punya Allah yang mengasihi aku. Aku tahu aku punya Allah yang setia kepada janjinya. Penyembahan itu terjadi oleh karena sebuah hati yang tidak mau digoyang. Asal Tuanku tahu, kami tidak akan pernah sujud dan menyembah dewa Tuanku, sekalipun ia tidak melepaskan kami dari dapur perapian ini. Sekalipun ada masalah yang terjadi yang aku tidak pernah duga, tapi aku sudah memulainya dengan hati yang sudah aku taruh di hadapan Tuhan. Aku memulainya dan aku tahu, Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Bagaimana aku bisa melarikan diri daripada kasih-Mu? Engkau adalah Allah yang setia. Bagaimana aku bisa mengabaikan kesetiaan-Mu padaku? Tuhan, aku taruh hatiku di hadapan Tuhan. Ini penyembahan. Saudara bisa datang dan kelihatan sebagai seorang yang beribadah, tapi jika hatimu tidak ada, maka itu bukan penyembahan. Bukan sebuah ibadah di hadapan Allah. Saudara-saudara, setiap kali kita hidup akan selalu menghadapi situasi yang membuat kita goyah, ragu, gemetar, dan berusaha untuk mencari jawaban, bukan? Dengarlah kata pemazmur. Ia memberikan nasihat kepada kita. Ia sudah melewatinya. Dia berkata, percayalah kepada Allah dan sembahlah Dia. Percayalah kepada Allah dan sembahlah Dia. Kita mendasarkan iman dan penyembahan itu kepada siapakah Dia, dan bukan pada situasi yang kita hadapi, yang terlihat di depan. Dan juga pada situasi yang belum terselesaikan atau akan terselesaikan. Kita menyembah Dia karena hati kita sudah kita tetapkan kepada Dia. Apapun yang terjadi, satu hal, aku punya situasi hidupku, yaitu hatiku, aku sudah tetapkan menyembah Tuhan. Yang tidak mau digeser. Aku akan tetap beribadah kepada Allah. Lalu di ayat yang ke-6 dia berkata, tinggikanlah Allah, tinggikanlah ya Allah mengatasi langit, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Ia sudah melihat kemuliaan Allah, tapi dia juga ingin orang lain melihat kemuliaan Allah itu. Dia ingin supaya Allah yang ia percaya pun dilihat dan dipuja-puji oleh seluruh dunia, atau bahkan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Oh, itu Allahnya kamu. Oh, itu Dia. Oh, begitu. Bagaimana ya dia bisa melewati situasi hidup dan dia tetap percaya kepada Allah? Oleh karena ada hati yang di awal hidup di tempat pertama, dia bilang, aku mau membangunkan fajar bersama dengan Engkau ya Tuhan. Hati yang ditetapkan dan diserahkan kepada Dia untuk percaya sepenuhnya kepada Dia. Penyembahan bukan public affair. Daud berkata, sikap iman kita itu mempengaruhi akan orang lain. Bahkan dia dalam sebuah komunitas. Dalam gereja ini saja misalnya, ada orang-orang yang mencoba untuk berkata, fakta adalah fakta loh Pak. Fakta adalah fakta dan kita harus memikirkan tentang fakta tersebut dan bagaimana menghadapinya. Lalu kita tunggu di mana dia berkata tentang Allah yang hidup. Dia pandai mengucapkan dan menguraikan tentang fakta, tapi ditunggu-tunggu di mana dia berbicara tentang percayanya dia kepada Allah. Jujur saja kita terlalu banyak
membiarkan diri kita dipengaruhi oleh realita yang ada. Tapi sangat sedikit sekali kita melihat realita tersebut dari kacamata kasih Allah dan kesetiaan daripada Allah. Saudara, realita itu miliknya Allah bukan? Fakta itu adalah ada dalam tangannya dia bukan? Saudara perhatikan, itu yang di Raut katakan. Lihatlah apa yang dia bilang. Ini mulai masuk ke dalam janji yang kedua. Bagian yang kedua. Kemauan untuk berpegang pada janji Allah. Di bagian yang kedua pemazmur atau Raja Daud ini sedang mau berkata, realita itu milik Allah. Fakta itu milik Allah. Dia berkata dengan kalimat seperti apa? Dia bilang begini. Setelah dia berkata, selamatkanlah dengan tangan kananmu dan jawablah aku. Ayat yang ketujuh. Ada sebuah permohonan. Jawablah aku ya Tuhan. Tapi jawabannya sudah akan disampaikan oleh Allah di sini. Sekali lagi, tidak ketemu jawabannya. Tapi dia bilang apa? Dia lihat, perhatikan ayat yang ke-8. Allah telah berfirman di tempat kudusnya. Aku beria-ria. Aku hendak beria-ria. Aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot hendak kuukur. Perhatikan. Dia bilang begini, aku akan membagi-bagikan Sikem. Berarti Sikem miliknya. Lalu dia bilang lagi, dan lembah Sukot hendak aku ukur. Lihat lagi. Gilead, apa dia bilang? Punyaku. Terus, Manasye punyaku. Efraim, pelindung kepalaku. Yehuda, tongkat kerajaan. Moab, tempat pembasuhan. Edom, tempat aku melemparkan sepatuku, kasutku. Dan karena Filistea aku bersorak-sorai. Permohonan Daud, dia berbicara tentang Tuhan, aku menyampaikan permohonanku kepadamu, aku menantikan jawabanmu. Tapi sampai satu titik tertentu, dia diam. Dan apa dalam pikirannya? Allah adalah pemilik semesta. Dia diam dan dia bicara tentang konteks kepemilikan Allah atas semesta. Itu cukup bagi seorang Daud yang pasti adalah dia tahu dan keyakinan dirinya. Allah sudah mendengar seruan doa dia. Sang pemilik semesta sedang mendengar doa dia. Bahwa dia sedang menghadapi sebuah kota benteng yang kokoh, musuh yang bersenjata lengkap dengan sebuah ancaman yang bersifat pasti. Lalu di lain sisi dia melihat bahwa Allah tampaknya belum menunjukkan berkat pemeliharaannya atas umatnya. Tetapi satu hal yang dia tahu, bahwa ada janji Allah. Kalau dia memiliki semuanya, maka dia juga memiliki aku dan doaku. Sekali lagi, ia memiliki aku dan doaku. Bagaimana kita tahu? Saudara, kita dapat berdoa karena Allah menggerakkan hati kita untuk berdoa kepadanya. Kita sujud dan berdoa, Allah berbicara dalam hati kita, menimbulkan keinginan untuk berdoa kepada Dia. Allah semesta alam itu berurusan dengan satu orang yang sedang berlutut di kamar sendiri, mungkin dengan curahan daripada air mata. Allah mendengar doa itu. Tuhan, aku tetapkan hatiku kepadamu. Dan sebagai baliknya adalah dia mengatakan, satu hal yang aku tahu Tuhan, Engkau menatap aku di dalam doaku. Tidakkah ini memberikan ketenangan? Tidakkah ini membawa kita kepada sebuah dunia di mana kita melihat, aku ada di dalam pemeliharaan tangannya.
Pemeliharaan tangan daripada Allah yang membuat janji. Sehingga dasar keyakinan kita bukan kepada keadaan yang kelihatan di mata kita. Dasar keadaan kita bukan pada situasi, bukan pada keberhasilan pada saat itu. Bukan pada kelemahan lawan atau pada apapun juga. Melainkan pada janji Allah. Yang dalam konteks Daud dia bilang begini. Daud diingatkan oleh Allah bahwa Allah akan memberikan tanah perjanjian sepenuhnya kepada engkau. Allah akan memberikan, janjinya digenapi dalam hidup kita. Janji apa? Kita tidak berbicara tentang tanah perjanjian secara geografis. Kita berbicara tentang kehadiran daripada Allah di dalam kasih dan setianya. Engkau rasakan itukah dalam kehidupanmu? Saudara, kebenaran ini sangat instruktif bagi kita. Dan ini mengingatkan kita tentang iman dan janji Allah. Bahwa iman tidak boleh dilepaskan dari janji Allah. Yang kedua, iman tidak memiliki keyakinan tanpa janji Allah. Yang ketiga, iman tidak boleh ditutup. Tidak dapat ditutup jikalau tanpa ada janji Allah. Iman dan janji Allah itu dua hal yang saling kait-mengait. Kalau tidak, kita bisa menciptakan iman kita sendiri. Kita beriman sesuai dengan perasaan kita, dengan situasi yang kita harapkan. Kita beriman sesuai dengan kondisi dan keadaan hati kita. Bahkan mungkin sekali kita beriman kepada keyakinan kita sendiri. Itu bukan iman Alkitab. Iman Alkitab ada selalu mencari Allah dan menatap Dia. Dan Tuhan berbicara dan mengingatkan tentang janjinya. Engkau anakku, engkau milikku. Aku akan memberikan berkatku kepadamu. Ini yang dia katakan tentang Edom milikku. Apalagi dia bilang tadi, Manasya punyaku, Gilead punyaku. Aku akan memberikan semua itu kepadamu. Ini janji berkat daripada Allah. Janji berkat dan tanah perjanjian kepada Daud pada waktu itu. Aku akan memberikan berkatku. Maka janji Allah bagi kita itu apa sekarang? Apakah tanah perjanjian seperti geografis itu? Pasti tidak. Berkatalah apa? Berkatalah adalah dirinya dia sendiri. Aku akan memberkati kamu. Engkau percaya itu? Allah mengingatkan kita akan dirinya sendiri. Bahwa dia adalah sumber berkat itu. Bahwa dia akan memberkati engkau. Saudara-saudara, walaupun kelihatan Allah belum menunjukkan berkat pemeliharaannya kepada umatnya, tapi satu hal yang pemazmur ini miliki, bahwa Allah mendengarkan doanya. Sumber berkat itu, penguasa daripada semesta itu akan memberkati dia. Itu sebab di awal pemazmur berkata dalam sebuah ungkapan syukur, aku tetap akan menyembah Engkau ya Tuhan. Ia akan bangun pagi-pagi karena tahu Allah mendengar doa dia. Bukan karena doanya dirangkai dengan begitu indah, atau bukan karena doanya itu sangat heroik karena berhadapan dengan medan peperangan, tapi doanya didasarkan kepada janji Allah. Imannya ditutup dengan sebuah janji bahwa Allah akan memberikan sukacita bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, iman dan janji Allah dua hal yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Saudara bilang, aku beriman. Coba tanya, janji Allah apa yang engkau pegang dalam hatimu? Aku beriman kepada Allah. Coba tanya, janji Allah apa yang mempengaruhi pikiranmu, yang menguasai perasaanmu? Janji Allah yang seperti apa?
Jangan sampai kita berbicara aku beriman kepada Allah, tapi kita tidak mempunyai dasar pegangan apapun. Dasar pegangan kita adalah Allah semesta alam berjanji akan memberkati kita. Itu janji berkat. Dia akan memberkati kita. Dia mendengar doa kita, itu pun juga sudah berkat, bukan? Dan dia berjanji akan memberkati kita. Dia bilang dalam Mazmur ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku, akan kuberikan kepadamu. Kadang-kadang kalau kita bicara mengenai Allah yang berjanji, maka kalimat itu hilang di dalam angkasa begitu saja. Janji apa sih? Janji apa? Lalu kita mencoba mengkaitkannya dengan cerita Alkitab tentang janji, tentang tanah perjanjian, janji tentang hal-hal yang Allah janjikan kepada bangsa Israel. Dua konteks hidup yang berbeda. Mereka sudah selesai. Cerita tentang Allah perjanjian lama sudah selesai. Cerita tentang Allah perjanjian baru di dalam konteksnya juga sudah selesai. Tetapi Allah yang hidup dalam orang-orang perjanjian lama dan perjanjian baru juga adalah Allah yang hidup sepanjang masa, bukan? Bagaimana kita mendasarkan percaya kita kepada Allah di dalam perjanjian lama misalnya yang sudah selesai dengan urusannya dengan orang-orang Israel? Bagaimana dengan urusan dengan orang-orang di perjanjian baru? Kita sedang hidup di dalam masa yang katanya zaman modern ini. Dan bagaimana kita bisa melihat Allah yang sama yang mereka lihat, dan kita hidupin di sana? Jawabnya cuma satu. Allah perjanjian lama menunjukkan berkatnya dan dia buktikan berkatnya itu kepada bangsa Israel. Dan perjanjian baru pun dia juga menunjukkan buktinya. Dia memberkati semua orang-orang yang percaya kepadanya. Maka kepada semua orang percaya segala abad dan tempat, dia menghadirkan dirinya dengan berkata, aku akan memberkati kamu. Dimulai dengan aku mendengar doamu. Aku akan memimpin engkau melewati saat-saat yang engkau tidak tahu, bahkan tidak tahu jawabannya. Tapi satu hal yang kau tahu, aku berjalan bersama dengan engkau. Daud mengatakan tentang tantangan berat yang dihadapinya. Dalam ayat yang ke-11 dia berkata, siapa yang akan membawaku ke kota yang berkubu? Siapa yang akan menuntunku ke Edom? Lalu situasi menjadi semakin membingungkan dalam ayat yang ke-12 dan 13. Apakah engkau menolak kami ya Allah? Engkau tidak maju dan dengan tentaramu. Lalu ada sebuah permohonan, berikanlah kami bantuan melawan musuh, karena sia-sia keselamatan dari manusia. Puji Tuhan, ada kalimat ini. Dalam situasi membingungkan dia berkata, di mana Tuhan? Tapi dia kemudian menutupnya dengan sia-sia keselamatan yang dari manusia. Ini iman, karena melihat Allah. Saudara dan saya kita perlu berdoa sampai satu poin kita bilang begini, Tuhan, kepada siapakah aku bisa berharap? Kepada orang tuakah? Kepada pasangankah? Kepada orang yang berkuasakah? Kepada siapa aku bisa berharap? Tolong aku untuk melihat Engkau, harapan pertamaku. Mungkin keadaan tidak semakin membaik, getting worse. Mungkin, tapi satu hal, Engkau adalah tempat aku berharap. Oh Tuhan, senang sekali mendengarnya. Alkitab berkata, Tuhan akan memberkati orang-orang yang takut kepadanya. Tapi Tuhan akan mengkutuk orang-orang yang mempermainkannya. Daud mempersiapkan hati dan juga untuk umatnya. Inilah cara roh Allah bekerja. Mempersiapkan kita
hidup dalam dunia yang sudah jatuh ini. Dan ini membawa kita kepada bagian yang ketiga. Kemauan untuk bertindak. Catatannya ditutup dengan kalimat, dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak lawan kita. Saudara, sampai sini saya mengingat Paulus satu kali pernah berbicara yang mirip. Kalau Daud bilang bersama Allah kita akan melakukan tindakan gagah berani, Dia yang akan menginjak-injak lawan kita. Dan di dalam kalimat itu Daud mengisyaratkan tentang kita akan bertindak gagah berani, tetapi kemenangan adalah milik Allah. Betul apa enggak? Kita akan bertindak dengan gagah berani, tapi kemenangan itu adalah milik Allah. Di manakah catatan yang lain dalam Alkitab yang mirip dengan seperti ini? Paulus bilang begini, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah sedang bekerja di dalam hidupmu. Filipi pasal yang pertama. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, tapi ingat bahwa Allah yang mengerjakan dalam hidupmu, baik kemauan maupun kehendak, baik kemauan dan tujuannya menurut kehendaknya sendiri. Allah lah yang mendorong kamu untuk bertindak di dalam imanmu. Itu sebab orang yang katanya beriman, dia harus bertindak. Dia harus berani berjalan. Itu namanya orang yang beriman. Kalau kita berkata, aku beriman, tapi nggak mau bertindak, maka tanda tanya besar perlu disematkan bagi dalam hidupnya dia. Allah yang bekerja di dalam kehidupanmu, di dalam kerelaan maupun kemauan menurut kehendaknya dia sendiri. Itu yang Paulus katakan. Daud berkata, marilah kita dengan gagah berani bertindak. Dan kemenangan itu adalah milik Allah. Saudara percaya itu adalah menuntut sebuah tindakan. Ini sangat sesuai dengan apa yang dikatakan Yakobus, bukan bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan. Engkau berkata beriman tapi engkau tidak bertindak, bohong. John MacArthur, pentafsir yang terkenal itu berkata demikian. Mendengar firman Allah tanpa melakukan sama dengan menipu diri sendiri. Dan Anda tidak hidup dalam kebenaran. Anda hanyalah sebagai seorang penonton saja. Sekali lagi, mendengar firman Tuhan tanpa melakukan itu sama dengan menipu diri sendiri. Anda tidak hidup dalam kebenaran, tapi Anda hanya sebagai seorang penonton saja. Engkau tidak terjun ke dalam gelanggang pertandingan. Engkau hanya penonton. Engkau tidak pernah merasakan akan hasrat. Engkau tidak pernah mengetahui tentang tujuan. Dan engkau juga tidak pernah akan bisa mengetahui apa yang namanya berbagian dalam kebahagiaan. Penonton. Pertandingan itu bukan milikmu. Penonton, kau bisa bersorak-sorai mendukung. Tapi ingat baik-baik, pertandingan itu bukan milikmu. Hanya orang yang turun dalam gelanggang, demikian kata Paulus, yang bisa merasakan kemenangan itu. Euforia kemenangan itu. Hanya mereka yang ada di dalam pertandingan itu. Yang mungkin akan merasakan keletihan, compang-camping. Tapi mereka ada dalam pertandingan. Dan pertandingan iman yang diwajibkan, demikian kata Paulus. Kamu harus masuk dalam pertandingan iman yang diwajibkan bagimu. Tidak boleh ada satu orang Kristen pun yang menjadi penonton. Orang penonton pasti bukan orang Kristen. Dia bukan orang yang beriman. Orang beriman harus terjun di dalamnya. Sampai di sini saya pikir contoh di Alkitab yang mana ya? Orang model seperti ini yang mendapatkan firman dan bertindak.
Maka pikiran saya dituntun pertama kepada Yosua. Tuhan berkata kepadanya, besok pimpin pasukan masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi apa yang mesti engkau lakukan? Ingatlah akan firman. Sebelumnya bukan? Ingatlah semua yang pernah diperkatakan kepadamu. Besok pagi engkau maju pertama, injek air sungai, dan sungai itu akan terbelah dua. Kalau saudara jadi Yosua ya, saya mau tanya, malam itu saudara tidur nyenyak gak? Musa sudah gak ada, Yosua sekarang menggantikan posisi dia. Tuhan berkata, firman datang kepadanya, jangan lupa akan firman, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Oh senang, jangan lupa akan firman. Tapi dilanjutkan ke hal yang kedua, besok pimpin pasukan. Engkau berjalan di depan, injak air sungai. Air sungai itu akan terbelah dua. Kamu percaya? Kalau saudara sebagai Yosua, malam itu saudara tidur nyenyak gak? Kalau saya sebagai Yosua, malam itu saya akan melek terus menerus loh. Kalau ingat firman, aku ingat firman. Tapi kalau melangkah dan air sungai terbelah dua, aduh, ya apa ya? Kalau terbelah dua, puji Tuhan. Kalau enggak terbelah dua, aku yang dibelah dua. Maka di sini kita melihat iman menuntut tindakan. Itu tandanya engkau percaya kepada Allah. Contoh yang lain siapa? Naaman, orang yang tidak percaya itu bukan? Disuruh pergi untuk membasuh diri. Siapa yang ngomong? Seorang anak perempuan. Yang enggak disebutkan siapa namanya. Pergi basuh dirimu di kolam. Kok mau-mauan ya? Dan dia melakukannya bukan? Yang kedua, yang ketiga. Contoh di Alkitab, di tengah padang gurun yang kering kerontang dan menghadapi orang yang berkeluh kesah oleh karena tidak ada minuman, mereka menuntut supaya Musa memberikan mereka minum. Lalu Tuhan berkata, pukul batu dan air keluar. Kamu percaya? Di tengah padang gurun yang kering, kerontang dan panas yang menyengat tersebut, langsung kemudian pukul batu dan air kemudian akan mengalir. Kamu percaya itu? Saudara-saudara, lepas daripada semua itu, maka kita akan berkata demikian bahwa Allah adalah Allah pemenang. Dia berkata tentang janjinya dan dia ingin kita menikmati kemenangannya dari janji itu. Ini akan menjadi sebuah prinsip hidup. Bahwa janji Allah digenapi dalam hidupmu karena Allah kasihan pada kita. Di dalam kasih karunia-Nya, Dia bertindak untuk menkokohkan iman kita kepadanya. Dia bertindak untuk menunjukkan martabat daripada iman yang Dia berikan kepada kita. Itu arti ibadah. Aku menyembah di hadapan-Mu. Aku tahu Engkau di dalam limitasi pikiranku. Aku berseru meminta Tuhan tolong. Dengarlah doaku. Apakah aku akan melihat jawaban itu dengan mata kepalaku sendiri atau tidak? Tapi satu hal yang aku tahu, aku telah melihat Engkau di dalam kasih dan kesetiaan-Mu. Tuhan, berbelas kasihanlah bagiku. Pengalaman di dalam Mazmur 57, pengalaman di dalam Mazmur 60 diulangi oleh Daud. Dengan cara yang berbeda, tapi hati yang tidak berubah. Di dalam Mazmur 57,
masalah, baru dia bilang hatiku siap. Dalam Mazmur 108 dia bilang hatiku siap, baru dia uraikan masalah. Masalahnya berbeda, tapi sekarang dia bicara tentang hatiku siap yang tidak berbeda, yang tidak berubah. Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Itu hati yang diberikan, pujian yang disampaikan kepada Allah. Tapi Mazmur 60 bicara mengenai tindakan. Dengan gagah berani bersama dengan Allah, kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebab kemenangan adalah milik Dia, bukan milik kita, bukan milik siapapun, bukan milik pihak apapun. Kemenangan itu milik Allah. Baru di situ kita bisa berdiri dengan rendah hati dalam sikap penyembahan yang seterusnya sepanjang hidup kita. Kalau Edom, lalu Gilead, Efraim, Yehuda, Tuhan ungkapkan dengan kalimat-kalimat kepemilikan. Maka kita juga akan berkata, Tuhan, aku pun Engkau akan sebut kamu milikku. Kamu milikku. Kiranya Tuhan memberkati kita melewati pergumulan iman yang kita tidak tahu apa itu pergumulannya. Kita tidak tahu bahkan bagaimana menyelesaikannya. Tapi satu hal yang kita tahu, aku tetapkan hati. Tuhan, aku bersiap memuji-muji Engkau, bersyukur kepadamu. Aku tidak mau melewatkan hal ini sebagai yang pertama dalam kehidupanku. Itu yang dia katakan, aku membangunkan fajar sebelum fajar menyingsing. Aku sudah datang kepadamu di tempat pertama dalam hidupku. Aku punyamu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, bahasa pujian, bahasa penyembahan daripada seorang Daud sangat-sangat personal dan sangat-sangat dalam sekali. Kami bahkan ketika membacanya, kami bertanya-tanya bagaimana Daud bisa memiliki hati yang seperti itu. Bagaimana Daud bisa memiliki pergumulan yang sedemikian. Kami ingin memiliki sikap yang sama ya Tuhan. Meninggikan Engkau dan berbicara bahwa Engkau adalah satu-satunya harta milik kami. Dan membiarkan hidup kami berada di dalam tangan Tuhan. Apapun doa kami, apakah kami melihat jawaban itu atau tidak, tapi kami tahu satu hal, kami ada di dalam tangan yang tepat. Kami tidak mau bersalah mengambil hak Tuhan dan membangun kemuliaan dalam diri kami sendiri. Tuhan, tolong seumur hidup kami tahu diri bahwa kemenangan adalah milik Tuhan. Masa depan kami adalah milik Tuhan. Kebahagiaan kami juga milik Tuhan. Air mata kami pun juga adalah milik Tuhan. Kami dipanggil untuk bersetuju dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
untuk kisah tentang kedalaman daripada seorang yang bertemu dengan Allahnya, tentang seorang Daud. Pimpin kami untuk menuliskan kisah kami dengan Engkau. Pimpin kami menuliskannya di dalam hati kami dengan bahasa iman kami tentang Dikau. Terima kasih Bapa, dengar doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.